dulu pernah menjabat ketua Komisi B. Itu 2004 sampai 2009 ya. Kan gitu, 2009. Jadi pada saat itu Tangkuban Perahu masih menghasilkan kita kontribusi PAD itu dari awalnya kalau nggak salah 175 menjadi 275. Itu pun masih terasa kecil pada zaman saya juga sebetulnya. Saya pikir dengan sekarang tahun 2022 ini sudah cukup tinggi. Malah kenyataannya ternyata dari 2009 pernyataan Bupati Rohimat itu bahwa Tangkuban Perahu tidak sama sekali kan gitu 1% pun PAD-nya tidak ada. Nah ini kan menjadi tanda tanya besar. Saya selaku ketua Forum Pemerhati Pilihan Pabrik Kabupaten Subang merasa prihatin atas terjadinya bahwa PAD di Tangkuban Perahu tidak ada sama sekali. Nah ini berarti ketidakmampuan pemerintah daerah juga di sini juga ketidakmampuan kurang maksudnya para anggota dewan yang terhormat. Ini juga harus satu ini dengan alur bupati kan harusnya sama-sama karena kerugian bagi kita. Karena Tangkuban Perahu ini 100% itu menjadi kewenangan penuh dari Kabupaten Subang. Nah itu apalagi kalau dulu zaman saya kan gitu, zaman saya itu sebetulnya saya sampai ribut dengan dari anggota dewan Kabupaten Barat. Pada saat itu saya ingin bahwa ditutup Kabupaten Subang ini membuka jalan dari khusus jalan untuk ketemu perahu yaitu dari Dayang Sumbi. Waktu itu ada rencana ke sana. Oke lah itu tidak terlaksana. Akan tetapi saya pikir sekarang ini harusnya sudah cukup besar. Karena apa? Saya selalu melihat Tangkuban Perahu masih cukup ramai kan gitu, cukup ramai. Jadi kasarnya fluktuatif lah ya, cukup ramai. Dan ini harus bisa. Nah, kalau saya balik lagi ke pernyataan Bupati, apalagi udah ini ada aturan LKH kan gitu ya, tahun 2009 kalau nggak salah itu LKH nomor berapa saya juga lupa. Seharusnya begini aja, kan ada kewenangan penuh, sudah aja untuk memang ini dikasih surat oleh Bupati sekali dua kali, coba ketegas aja penutupan Tangkuban Perahu sementara. Sambil dibicarakan kan gitu, sambil dibicarakan. Nah ini saya pikir ini nggak mungkin kalau saya pikir saya juga dalam dana kutip jadi pertanyaan apakah benar ini nggak sama sekali masuk atau mohon maaf ada oknum yang memang memangkas kan gitu, sambil dibicarakan. Nah ini saya pikir ini nggak mungkin kalau saya pikir saya juga dalam dana kutip jadi pertanyaan apakah benar ini nggak sama sekali masuk atau mohon maaf ada oknum yang memang memangkas kan gitu. Itu yang harus diperjelas kan gitu. Nah saya juga nanti mau konfirmasi juga, saya juga mau datang atas nama lembaga saya atau mau datang ke Tangkuban Perahu, saya akan coba benar nggak ini di mana ini, apakah benar Tangkuban Perahu sama sekali enggak atau memang Tangkuban Perahu merasa sudah bayar, baik mohon maaf salah bayar atau ada oknum yang memang udah sama saya aja, khawatirnya itu praduga saya sementara kan gitu. Makanya aneh, seharusnya sekarang ini Tangkuban Perahu cukup besar karena peningkatannya juga wisata yang masuk ke Tangkuban Perahu cukup banyak kan gitu. Kalau saya lihat, saya sering ke daerah sana, ke daerah atas ya, daerah Tangkuban Perahu. Saya suka nongkrong sengaja di dekat loket dalam kadang-kadang masuk saya kan gitu. Nah ini dengan pernyataan Bupati saya sangat kaget sebagai selaku ketua Forum Pemerhati Kebijakan Pabrik Kabupaten Subang. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Gimana? Hubungannya seperti apa? Saya sangat mendukung pada saat jadi pemerintah daerah ini harus keras karena kewenangan penuh loh. Ada hak pemerintah daerah untuk menutup sementara. Berbicara kita kalau sudah dikasih 1 kali surat alasannya apa, 2 kali alasannya apa, 3 kali sudah aja penutupan sementara, punya kewenangan penuh kok. Nah, daripada sekarang itu berjalan terus selama dari pernyataan Bupati dari 2009 sampai sekarang berapa tahun mereka kan gitu. Soal mereka nanti ada perbaikan, renovasi atau pengembangan di sana itu kan hak mereka, kewajiban mereka, bukan hak mereka, kewajiban mereka kalau memang mau Tangkuban Perahu ramai. Tapi tidak mengindahkan, harus mengindahkan juga apa aturannya, bagi hasilnya harus jelas kan begitu. Nggak bisa dia memperbaiki, mempercantik Tangkuban Perahu tapi hasilnya ke pemerintah tidak ada. Ya nggak bisa begitu. Itu kan kewajiban pengelola.
dia mempunyai kewajiban kan gitu untuk membayar kan gitu ke Pemda pemerintah daerah Kabupaten Subang juga ke pihak kehutanan. Itu dari dulu juga begitu. Nah sekarang kepemilikan daerah sama sekali tidak ada. Itu yang saya tanda tanya besar. Ada apa ini? Kan begitu. Ini harus dikaji, dan para anggota dewan terhormat juga ini harus membuat pansus tentang temuan perahu. Ada kewenangan. Kenapa? Berarti kan sekarang PAD kita sekarang kan gitu udah jelas defisit. Salah satunya yaitu tadi dari temuan perahu. Nah anggota dewan jangan diam duduk saja kan gitu, jangan menyerahkan bahwa ini sepenuhnya kedua begitu. Nah sekarang kepemilikan daerah sama sekali tidak ada. Itu yang saya tanda tanya besar. Ada apa ini? Kan begitu. Ini harus dikaji, dan para anggota dewan terhormat juga ini harus membuat pansus tentang temuan perahu. Ada kewenangan. Kenapa? Berarti kan sekarang PAD kita sekarang kan gitu udah jelas defisit. Salah satunya yaitu tadi dari temuan perahu. Nah anggota dewan jangan diam duduk saja kan gitu, jangan menyerahkan bahwa ini sepenuhnya ke eksekutif. Tidak, bareng-bareng dengan eksekutif kan begitu. Ada apa? Temuan perahu panggil, diundang temuan perahu, diundang oleh ketua komisi bidangnya. Ada apa? Kenapa? Kan gitu harus ditanya. Khawatir, mohon maaf. Mudah-mudahan sih benar pernyataan Bupati bahwa sama sekali tidak 1% pun masuk dari 2009 sampai sekarang. Kalau teman perahu ternyata dia juga bayar, itu yang harus diselidiki oleh para anggota dewan yang terhormat. Jangan duduk saja, jangan diam saja mereka. Mereka menekan ke eksekutif tentang PAD, tapi kalau hanya menekan di meja saja, tidak melihat di lapangan, ya mana tahu mereka. Kan begitu, menurut saya begitu. Terima kasih.